Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Edi Sofyan, kemudian Cahya Dewi Lestari dan Putri Lestari, yang mana kami akan mempresentasikan hasil kegiatan evaluasi yang telah kami lakukan di salah satu lembaga, yaitu di Lembaga Lingkar Muda Kreatif atau LMK, yang mana lembaga ini beralamat di Jalan Wonosari Tengah, Gang Rambutan, Desa Wonosari. Nah, LMK merupakan organisasi yang telah terbentuk sejak tahun 2019 dengan salah satu program unggulannya yaitu Maghrib Mengaji. Berdasarkan hal ini, maka kami memutuskan untuk melakukan evaluasi di Lembaga Lingkar Muda Kreatif dengan fokus programnya adalah Maghrib Mengaji. Program ini sudah ada sejak awal terbentuknya Lembaga Lingkar Muda Kreatif. Nah, program ini diikuti oleh peserta didik atau anak-anak yang berada di sekitar lembaga tersebut. Adapun para tenaga pengajar adalah mereka yang mengikuti Lembaga Lingkar Muda Kreatif, termasuk kami bertiga. Oleh sebab itu, maka akan kami sajikan gambaran singkat mengenai Lembaga Lingkar Muda Kreatif. Nah, berdasarkan objek yang akan diteliti, maka kami menetapkan model evaluasi yang akan kami gunakan. Adapun model evaluasi yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu adalah model staple beam atau yang lebih dikenal dengan model CIPP, di mana evaluasi model staple beam ini terdiri dari 4 dimensi. Yang pertama itu adalah konteks, kemudian ada input, ada proses dan produk, sehingga model evaluasi ini diberi nama CIPP, di mana yang pertama itu adalah konteks. Evaluasi konteks berusaha mengevaluasi status objek secara keseluruhan, kemudian mengidentifikasi kekurangan, kekuatan, mendiagnosa problem dan memberikan solusinya. Kemudian ada evaluasi masukan atau input, yaitu evaluasi yang dapat membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa yang direncanakan, strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada evaluasi proses, di mana evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu adalah produk, di mana evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Itulah tadi gambaran mengenai model CIPP yang akan kami gunakan. Pada pengamatan yang telah kami lakukan, kami mendapati sebuah permasalahan, yaitu ketika mereka datang dan mengaji dengan guru yang mengajar di sana, menjelang mereka dipanggil untuk giliran mengaji, masing-masing dari mereka bermain-main. Ada yang berlari-lari, ada yang berisik. Dalam kata lain, suasananya berlangsung dengan tidak kondusif sehingga mengganggu teman yang sedang belajar mengaji. Input atau proses yang kami gunakan dalam model pembelajaran ini adalah sebuah metode. Metode yang kami gunakan dalam evaluasi pembelajaran ini adalah dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama adalah metode membuat kesepakatan bersama anak-anak. Metode ini digunakan dengan cara membuat kesepakatan atau perjanjian dengan anak-anak terkait proses pembelajaran mengaji yang berlangsung saat itu. Kemudian seperti membuat kesepakatan seperti anak tidak boleh berisik atau ribut ketika proses belajar mengaji berlangsung. Kemudian anak tidak boleh bermain sebelum mengaji. Kemudian metode yang kedua adalah metode pemberian kuis. Nah, selain mengaji, anak sesekali diajak bermain, namun masih dalam konteks belajar sambil bermain, yaitu salah satunya dengan memberikan kuis. Nah,
Metode ini dilakukan dengan cara memberikan anak-anak soal-soal yang mudah tentang materi agama. Kemudian metode yang ketiga adalah menjalin kedekatan dan hubungan baik dengan anak. Maka dari itu, metode ini yaitu dengan cara mengadakan doa bersama, memberikan nasihat-nasihat, kemudian diakhiri dengan makan bersama. Produk atau hasil yang kami dapatkan setelah melakukan evaluasi pembelajaran di Rumah Quran Lembaga Lingkar Muda Kreatif dengan melakukan beberapa metode-metode seperti metode kesepakatan, kemudian menggunakan metode pendekatan-pendekatan kepada peserta didik, yang mana pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara peserta didik dan guru. Jadi setelah kami melakukan beberapa metode-metode, seperti yang pertama itu metode kesepakatan. Nah, pada proses ini kami rasa kurang maksimal. Kenapa kami katakan demikian? Karena metode kesepakatan ini kurang cocok dilakukan kepada anak-anak yang masih berumur 7-10 tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode pendekatan. Nah, metode pendekatan ini kami mendapatkan hasil yang alhamdulillah cukup baik, karena ketika kami melakukan pendekatan kepada mereka, mereka bisa lebih nyaman kepada kami, sehingga ketika kami menyuruh mereka untuk mengaji atau ketika kami mengajak mereka untuk mengaji, maka mereka dengan senang hati untuk mengaji. Jadi dapat kami simpulkan dari beberapa proses-proses yang kami lakukan terkait dengan evaluasi pembelajaran bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, yang mana seorang pendidiklah yang tahu akan kebutuhan itu. Jadi ketika melakukan sebuah evaluasi dengan beberapa metode-metode, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan umur dari peserta didik tersebut. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka diharapkan model dan metode yang diterapkan akan berhasil. Baik, demikian proses evaluasi pembelajaran yang kami lakukan, yang mana bertempat di Rumah Quran Lembaga Lingkar Muda Kreatif. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mengedukasi kita semua untuk menciptakan pendidikan atau pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.